Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam al-atammani al-akmalani ala al-mab'uth rahmatul alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa memuji dan memujianya Subhanahu wa ta'ala dari awal kita bernapas hingga kita berpisah dengan alam ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita yang mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena hakikat syukur adalah syukur dengan hati, yaitu hati yang mencintai Allah dan mengagungkannya. Makanya kita diperintah oleh Allah Jalla wa Ala untuk beribadah dengan khusyuk. Khusyuk itu artinya beribadah dengan kekuatan cinta. Kalau sudah kita beribadah dengan kekuatan cinta, maka kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan al-ladzatu tatba'ul mahabbah. Kenikmatan ibadah itu lahir dari ibadah yang dikerjakan karena cinta kepada Allah. Kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan. Itu lisan yang senantiasa bertahmid kepada Allah. Karena Allah Rabbul Alamin adalah Rabb yang paling suka dipuji. Oleh karenanya tahmid kita hanya kita lakukan dan kita tujukan kepada Allah. Lisan yang bersyukur kepada Allah selalu bertahmid kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kemudian juga kita diminta oleh Allah Jalla wa Ala bersyukur dengan amal, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya mengapa kita diperintah oleh Allah Jalla wa Ala mengikuti Rasul. Karena dengan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti kita sedang bersyukur kepada Allah dari sisi amal, dari ibadah, muamalah, akhlak. Nah, ini yang harus kita upayakan, bagaimana amal kita sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dalam rangka bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita belajar agama, menuntut ilmu agama, dan mengamalkan ilmu agama
tujuannya adalah untuk mengenal Allah, mencintai Allah, dan taat kepada Allah. Taat kepada Allah Jalla wa'ala dalam bentuk sunnah. Taat kepada Allah dalam bentuk tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang taat kepada Allah itu, orang yang mencintai Allah itu, yang membuktikan cintanya kepada Allah dengan amal yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling taat, muslim yang paling taat itu yang mengikuti sunnah. Dengan kita mengikuti sunnah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dibuat oleh Allah jatuh cinta kepadanya. Dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Jadi mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu cara untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Para jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita terutama kaum akhwat, wanita muslimah, wajib mengetahui sifat-sifat buruk yang harus dihindari dan dijauhi oleh mereka, agar kesolehannya semakin sempurna, akhir hidupnya husnul khatimah, akhiratnya bahagia nan abadi. Mengapa seorang wanita muslimah wajib berupaya menjadi wanita salihah, menjaga kesolehannya dan terus berupaya menyempurnakan kesolehannya? Pertama, seorang wanita harus berupaya menjadikan dirinya salihah, karena yang pertama, wanita tanpa kesolehannya sangat dekat dari neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa inni ra'aitun nara, fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Saya telah menyaksikan neraka. Ternyata penghuni terbesar neraka adalah wanita. Yang kedua, kenapa wanita harus berupaya untuk terus menjadikan dirinya salihah, menjaga kesolehannya dan menyempurnakannya? Karena wanita ketika kehilangan kesolehan, dia akan menjadi manusia yang paling buruk dan paling aneh, dekat dari segala keburukan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Seorang yang akan Allah anugerahkan kepadanya kebaikan yang sangat besar, maka Allah akan jadikan dia seorang yang memahami agamanya. Berkata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa mafhumul mukhalafah annahu ma lam yurid bihi khaira lam yufaqihu fid din. Dari pemahaman sebaliknya dari hadis Nabi alaihissalam, bahwa seorang yang Allah biarkan tidak baik,
seorang yang Allah biarkan menjadi buruk, menjadi aneh, yaitu yang dibiarkan oleh Allah bodoh, dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala tidak mengerti agama. Walaupun dia mungkin kaya, mungkin dia cantik, tapi ketika Allah biarkan dia aneh, biarkan dia menjadi wanita yang buruk, wanita yang tidak berkah, Allah biarkan dia tidak memahami agama. Artinya tidak salihah. Wanita andalan utamanya agama. Kapan seorang wanita muslimah mengandalkan selain agamanya, dia dekat dari kerusakan. Belajarlah dari Ummu Jamil, istri Abu Lahab, dan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua wanita ini sama-sama seorang wanita terpandang, seorang wanita bangsawan, dua wanita yang kaya raya, sangat dihormati oleh kaumnya. Tapi yang satu Allah Jalla wa'ala kabarkan dan pastikan akan menghuni surga Firdaus. Dan yang satu lagi Allah kabarkan sementara ia masih hidup akan menjadi penduduk tetap neraka Jahannam. Yang akan menghuni surga Firdaus sebelum dia wafat sudah dikabarkan, yaitu Khadijah. Yang akan menjadi penduduk tetap bermukim secara permanen di neraka Jahannam, yaitu Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Apa yang membedakan dengan perbedaan yang sangat jauh, padahal sama-sama kaya, sama-sama cantik, sama-sama bangsawan? Berbeda andalannya yang diandalkan. Khadijah tidak pernah menganggap dirinya kaya, makanya habis hartanya untuk membela dakwah Rasulullah. Khadijah tidak pernah merasa dirinya cantik, makanya dia tidak pernah tata'ala ala zawjiha, dia tidak pernah merasa lebih hebat dari suaminya. Dia sangat memuliakan suami, merendahkan diri kepada suami. Khadijah tidak pernah merasa dirinya lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau selama ini andalkan? Agama, iman. Ummu Jamil, dia kaya, bangsawan, cantiknya luar biasa, istri paman Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaihi. Bayangkan dia istri Abu Lahab, sudah cantik, bangsawan, ya, kaya raya, istri paman Rasulullah. Tapi dia dikabarkan oleh Allah, wa imra'atu hammalatal hatab. Dia adalah wanita yang paling aneh, kata Allah. Setiap hari dia cari kayu bakar, dia cari kayu-kayu berduri untuk menghalangi jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Dia kerjakan sendiri, dia tidak suruh siapapun. Padahal dia punya banyak budak. Dia adalah wanita paling aneh. Dia wanita paling buruk. Aku beri kabar gembira dengan neraka Jahannam, kata Allah. Kenapa dia menjadi wanita hina di mata Allah? Karena dia tidak punya agama, karena dia tidak punya iman. Saya ingatkan para jemaah, Anda tidak lebih cantik dari Ummu Jamil, Anda tidak lebih kaya daripada Ummu Jamil. Maka sangat besar kemungkinan wanita
sangat dekat dari neraka. Kalau tidak mengandalkan agama dan iman. Makanya wanita jangan lengah, jangan lalai. Dan untuk menjadi wanita berzikir kepada Allah tidak mudah, karena wanita itu menjadi alat, dijadikan oleh syaitan sebagai alat, menjadi objek untuk menghancurkan manusia, terutama kaum laki-laki. Kata Nabi alaihissalam, innal marata idza kharajat istasyarafa syaitan. Wanita kalau sudah keluar rumah, dia menjadi objek target iblis untuk menghancurkan iman kaum laki-laki. Tetapi kalau wanita itu yang keluar adalah kuat agamanya, imannya kokoh, insya Allah dia akan ditakuti oleh syaitan. Berikut para jamaah sekalian, sifat-sifat yang tidak boleh ada pada diri wanita muslimah, haram hukumnya. Karena kalau tidak dihilangkan sifat-sifat ini, kalau tidak disingkirkan dalam hidupnya sifat-sifat buruk ini, akan semakin panjang, akan semakin panjang jaraknya, akan semakin jauh jaraknya dari surga dan Allah Rabbul Alamin. Kita semua rindu Allah, kita semua mendambakan husnul khatimah. Tetapi wanita muslimah yang membiarkan sifat buruknya senantiasa berada pada dirinya dan kehidupannya, dia akan semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari husnul khatimah, semakin berjarak dari kebahagiaan akhirat. Berikut ya ikhwatal iman, sifat-sifat buruk yang wajib dihindari dan disingkirkan. Ingat, wajib. Selama Allah Jalla wa'ala memberi umur, memberi kesehatan, berupayalah terus untuk menyingkirkan sifat-sifat buruk itu. Wallahi, sebagaimana wanita salihah atau wanita yang tidak saleh, wanita yang tidak salihah adalah makhluk yang paling Allah benci. Maka wanita salihah adalah manusia yang paling Allah cintai. Wanita muslimah, wanita dunia yang salihah, para jemaah, wanita dunia yang salihah, yang beriman kepada Allahu Rabbul Alamin dan senantiasa beramal saleh, lebih baik dan lebih mulia daripada bidadari. Wanita dunia muslimah salihah hingga akhir hayatnya, Allah akan muliakan mereka melebihi kemuliaan bidadari. Oleh karenanya perhatikan sifat buruk yang harus dihindari setiap wanita muslimah. Yang pertama, jangan pernah ada pada diri seorang wanita muslimah kesombongan. Sombong, Allah Jalla wa'ala berbicara tentang sombong. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-kibriya'u ridai
wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhum 'adzabtuhu finnar. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kesombongan itu adalah sarungku. Kesombongan itu adalah selendangku. Sementara keagungan itu adalah sarungku. Siapa yang berani merampas hak khususku, baik itu sombong maupun merasa dirinya lebih hebat, maka aku akan azab dia di neraka. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata tentang sombong. Orang yang sombong itu akan kehilangan kenikmatan ibadah. Karena penghalang ibadah dan penghancurnya adalah sombong. Sementara hidup kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan penghancur ibadah yang merupakan tujuan hidup kita di dunia adalah ibadah dihancurkan oleh sombong. Lihat iblis. Mengapa dia akhirnya dikeluarkan dari surga? Karena sombong. Sejak dia sombong, dia tidak lagi beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah katakan aba wastakbar. Dia menolak untuk menjalankan perintah Allah. Kenapa dia menolak menjalankan perintah Allah? Wastakbar, karena dia sombong. Jadi yang pertama harus dihindari oleh setiap wanita muslimah, sifat sombong. Karena sombong adalah penghalang dan penghancur kenikmatan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Rasulullah SAW sendiri menjelaskan tentang sombong itu apa. Sombong itu kata Nabi alaihissalam, batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran, dari hadis yang sahih dari Nabi SAW. Menolak nasihat. Sikap menolak kebenaran yang datang dari Islam, dari Al-Quran, dari hadis, itu sombong. Yang kedua kata Nabi alaihissalam, sombong itu ghamtun nasi, merasa lebih baik daripada orang lain dengan segala kelebihannya. Merasa lebih baik dari orang lain dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Dan ini yang disebut dengan sombong. Hilang kesolehan wanita. Dia bukan soleh kalau dia sombong. Kalau ada wanita merasa dirinya cantik, merasa dirinya kaya, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih mulia secara nasab, dia bukan wanita soleh. Tidak berkah hidupnya. Sifat buruk yang kedua, al-ijab bin nafs, bangga diri. Bangga diri. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang dikatakan Imam Tabrani atau Imam Tabari, Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, sanadnya hasan. Beliau mengatakan al-muhlikatu thalatha, ada 3 penghancur iman, ada 3 penghancur agama. Jadi kalau dia membiarkan 3 hal ini,
dia nggak punya agama, atau agamanya sangat lemah. Ada 3 penghancur agama. Yang pertama, i'jabul mar'i binafsi, bangga diri. Dia merasa bangga, merasa hebat, dirinya pintar, dirinya cantik, dirinya kaya. Syuhun muta', pelit, dan cenderung zalim terhadap orang lain. Syuh itu lebih dari bukhul. Bedakan antara bakhil dengan syuh. Kata Ibnu Mas'ud, bakhil itu dia tidak memberi apa yang wajib, atau dia tidak memberi, tidak pernah bermanfaat kepada orang lain dengan hartanya. Itu bakhil. Tapi kalau syuh, dia tidak mau memberikan hak orang lain. Seperti dia tidak membayar gaji karyawan, itu syuh namanya. Uangnya ada di dia, tapi dia punya kewajiban membayar uang, upah. Syuh itu tidak hanya tidak menunaikan hak, atau tidak menunaikan hak orang lain. Bahkan syuh itu sampai berambisi mengambil hak orang. Dia sudah kaya tapi ingin menguasai waris, itu nama syuh namanya. Syuhan muta'. Dia udah kaya, punya mobil berapa unit, rumahnya udah gede, tapi dia tetap pengen dapat waris lebih gede. Itu nama syuh. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat syuh, dia pasti beruntung. Dia pasti selamat dunia akhirat. Ada orang yang sudah punya materi berlimpah, tapi tetap ingin menguasai harta waris, bahkan cenderung zalim, dan ini bahaya para jamaah. Dan ini penghancur agama, dan tidak boleh ada pada setiap muslim, terutama kaum wanita. Kemudian apalagi kata Nabi alaihissalam yang menghancurkan agama? Hawan muttaba'a, selalu mengikuti hawa nafsu. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, kita di dunia, agar kehidupan kita berujung husnul khatimah, agar kehidupan kita bernuansa istiqomah, maka hidup kita diisi dengan 2, dengan ibadah dan tawakal. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ibadah dihancurkan oleh sombong, sesuai dengan penjelasan yang tadi disampaikan. Sementara tawakal kepada Allah Jalla wa Ala dihancurkan oleh sikap dan sifat bangga diri. Jadi kalau ada wanita muslimah bangga dirinya cantik, bangga dirinya nasabnya mulia, merasa dirinya syarifah, merasa dirinya darah biru, merasa dirinya tajir, merasa dirinya pinter, cantik, hali, wallahi dia akan susah untuk bertawakal kepada Allah. Karena penghancur tawakal kepada Allah Jalla wa Ala adalah sikap bangga diri. Dan ini tidak boleh pada diri seorang muslimah. Karena kita setiap insan muslim, kewajiban kita 2. Beribadah, bertawakal. Ibadah tujuan, tawakal sarana. Bagaimana dalam meniti jalan menuju ibadah, yaitu tawakal namanya. Sementara jalan kita tersiak-siak. Kenapa tersiak-siak? Nggak jalan lancar? Karena terkendala oleh sombong atau oleh bangga diri.
mau jalan kita menuju Allah lancar sampai kepada puncak ibadah, maka jalan kita harus lancar, jangan dibuat tersendat-sendat yang membuat terjadi ya tersumbat, mampet jalan kita menuju Allah, bangga diri. Hei wanita, kalau Anda merasa diri Anda cantik, merasa diri Anda kaya, tajir, hali, tidak akan pernah tawakal pada Allah. Sehingga tidak heran kalau, ya Allah, kenapa kok saya susah nikmat ibadah, khusyuk susah, ingat mati susah, menangis ketika berdoa susah, baca Quran menangis susah. Ya, karena dihalang dan disumbat oleh sikap bangga diri dengan kelebihan-kelebihan dunia. Kalaupun potensi untuk bangga diri itu ada, maka kata ulama, wanita muslimah hanya berbangga dengan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Wanita muslimah hanya boleh bangga dengan sesuatu yang akan dibawa mati. Tapi kalau dia tidak bawa mati, jangan dibanggakan para jemaah. Sifat buruk yang ketiga. Hal buruk yang ketiga yang harus dihindari setiap wanita muslimah. Durhaka kepada suami. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idal mar'ata idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhil jannata udkhil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Kalau seorang wanita senantiasa selama hidupnya menjaga salat 5 waktu, mengerjakan puasa Ramadannya, dan taat kepada suaminya. Lihat kata Nabi alaihissalam. Di sini yang lebih ditekankan oleh Nabi alaihissalam. Dan taat kepada suaminya. Dan memuliakan suaminya. Kalau dia wafat lalu berada di akhirat, dan pada saat dia berada di depan pintu surga, Allah persilahkan, Allah muliakan dia untuk bisa masuk ke surga melalui pintu surga manapun. Silakan masuk ke surga melalui pintu sholat boleh, pintu wudu, toharoh boleh, pintu zakat bisa, pintu haji boleh, dari mana saja. Karena Allah ingin memuliakan wanita, memuliakan suami. Wallahi ikhwatal iman, durhaka kepada suami jauh lebih besar dosanya daripada durhaka sama orang tua. Apa kata Nabi alaihissalam? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Tidak akan pernah dia diridhoi oleh Allah, tidak akan pernah wanita Allah ridhoi sampai dia memuliakan suaminya. Ini Nabi yang bersabda para jemaah. Tidak akan Allah ridha kepada wanita itu sampai dia memuliakan suami, sampai suaminya mengatakan, Allah aku ridha, ini istri salihah. Kalau sampai suami mengakui dia istri yang salihah, maka Allah ridha kepada dia. Demikian pula Nabi alaihissalam bersabda dalam hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Apa kata beliau? La tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang wanita muslimah tidak akan merasakan ketenangan di jiwanya. Lihat apa kata Nabi. Seorang wanita muslimah tidak akan merasakan kebahagiaan, ketenangan di dalam jiwanya, merasakan manisnya iman, sehingga dia memuliakan suaminya. Jangan harap wanita-wanita yang suka ngaji, berhijab, bercadar, tapi kalau sama suami berani ngelawan, berani bantah, tidak akan pernah tenang batinnya, kata Nabi alaihissalam.
Tidak akan pernah dia merasakan manisnya iman. Hatta tuaddi haqqa zawjiha, sampai dia memuliakan suaminya. Tidak ada dalam kamus kehidupan seorang wanita muslimah, dia muslimah, solehah, tapi dia durhaka sama suami, nggak ada. Dipertanyakan, diragukan kesolehan seorang wanita, walaupun dia bercadar, kalau dia belum memuliakan suami. Hati-hati. Karena Nabi SAW telah menyampaikan, hei para wanita. Nabi pernah bertemu dengan seorang wanita. Kata Nabi alaihissalam, kamu sudah berumah tangga? Sudah ya Rasulullah. Lalu kata Nabi alaihissalam, bagaimana kamu memuliakan suami kamu? Dengarkan, saya kira wanita ini seperti wanita-wanita pada umumnya. Dia bilang gini, saya memuliakan suami dengan melayaninya semampu saya. Kata Nabi, kamu belum memuliakan dia. Kamu belum memuliakan dia. Ya Rasulullah, bagaimana saya memuliakan suami? Saya melayani suami semampu saya. Kata Nabi, belum. Selama seorang istri belum memuliakan suami dengan rasa sayang, melayani karena terpaksa, dia belum memuliakan suami. Ingat, kata Nabi alaihissalam, ciri wanita solehah dalam melayani suami dengan rasa sayang, seperti sayangnya dia kepada anak. Bahkan dia kalau lebih sayang anak daripada suami, diragukan kesolehannya. Suami nomor satu. Ingat, seorang istri sayang kepada anak karena dalam rangka memuliakan suami, bukan karena dia anak. Salah. Makanya seringkali dalam kehidupan sehari-hari, istri itu menomorduakan suami. Salah. Ciri wanita saleh, kata Nabi alaihissalam, dia menjaga anak suaminya. Jadi dia sayang sama anak, merawatnya, ya, mengasuhnya, karena ingin menjadi istri yang solehah. Tapi faktanya suami dinomorduakan. Sampai apapun nggak ada sisa. Anak duluan. Anak baju disiapin, suami ambil sendiri. Subhanallah. Ya ikhwatal iman. Para jamaah, Rasulullah SAW telah mengingatkan, kalau kamu ingin menjadi wanita muslimah salihah, kata Rasulullah SAW, kamu harus melayani suamimu dengan hatimu, dengan rasa sayangmu sepenuh hati. Makanya Nabi bersabda, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang subur dan sayang sama suami. Nggak ada Nabi mengatakan sayang sama anak. Nggak. Berarti sayangnya seorang ibu kepada anak karena suami, karena ingin memuliakan suami. Sampai Nabi alaihissalam mengatakan, kenapa saya bilang sama kamu, wahai ibu, muliakan suami kamu, layani dengan rasa sayang sepenuh hati. Jangan karena mungkin sebagian karena hati, dengan hati, sebagian terpaksa. Tapi dengan saya, suami saya udah sarapan belum ya? Suami saya udah makan belum ya? Gelisah dia. Suami saya capek bang. Kalau sayang beda. Kamu gak bisa tidur ya? Kenapa? Biar dia udah tua. Mau dia gak bisa tidur, terserah urusan dia. Ngapain kayak anak kecil aja? Wanita solehah, istri solehah, gelisah dia ketika ada hal-hal yang membuat tidak nyaman, tidurnya, kesehatannya yang dialami oleh seorang suami. Karena istri solehah, dia harus memuliakan suami dengan hati, dengan rasa sayang.
Lalu kata Rasulullah SAW, kenapa begitu seorang istri harus seperti itu sama suami? Karena suami surganya istri. Tapi kalau kamu tidak berhasil memuliakan dia, ingat suami menjadi sebab kamu masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Yang keempat, hal buruk, sifat buruk yang tidak boleh ada pada diri seorang muslimah. Diragukan kesolehannya, walaupun dia bercadar, walaupun dia berhijab lebar dan panjang. Berakhlak buruk, gak punya akhlak dia, gak punya adab. Bagaimana caranya kita tahu dia? Alhamdulillah, berarti kajian berakhir. Kan ini nggak lama kan? Oh. Yang kelima, yang keberapa? Yang keempat ya? Ya, yang keempat, berakhlak buruk. Siapakah wanita yang berakhlak buruk? Akhlak buruk itu, kata Nabi alaihissalam, orang yang berakhlak baik dekat dari surga, bahkan akan menempati surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda, saya jamin orang yang berakhlak baik akan menempati surga yang paling tinggi. Ana admanu lahul jannah fi a'lal jannah liman khasuna khuluquh. Saya pastikan orang yang berakhlak baik akan menempati surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda, akmalu mu'minina iman ahasinukum khalaqa. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling kuat agamanya adalah orang yang berakhlak mulia. Rasulullah SAW ditanya, apa yang membuat orang banyak masuk ke surga? Sebab terbesar apa yang membuat orang masuk ke surga? Dua. Takwa kepada Allah, takwa kepada Allah Jalla wa'ala, dan akhlak yang baik. Jadi orang itu masuk surga paling besar sebabnya dua. Takwa, maknanya takut kepada Allah. Yang kedua, berakhlak baik. Dari mana kita bisa tahu ini akhlaknya baik atau tidak? Empat tanda seorang berakhlak buruk. 4 tanda seorang wanita berakhlak buruk. Yang pertama, tidak pernah bermanfaat bagi orang lain. Ada munafi'in nas. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Kalian yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Gak pernah mikirin orang lain. Orang susah gak peduli. Hanya mikirkan dirinya, keluarganya. Dirinya, keluarganya. Tidak pernah mikir orang lain. Ada munafiqin nas. Yang kedua, wanita tidak berakhlak. Dia suka menyakiti orang lain. Dia suka menyakiti dan menzalimi orang lain dengan lisannya dan tangannya. Wanita yang buruk akhlaknya, yang sering menyakiti dan menzalimi orang lain dengan lisannya dan tangannya. Yang ketiga, tanda akhlak buruk, dia tidak pernah senyum sama orang. Cemberut terus bawanya, berbuka masam. Allah Jalla wa'ala menegur Rasulullah SAW karena bermuka masam terhadap orang yang tidak punya duit. Orang yang miskin, Rasul cemberutin. Allah tegur, abasa wa tawalla. Kenapa kamu hanya senyum sama orang kaya, tapi sama orang miskin kamu cemberut? Nggak boleh. Kata, itu Nabi ditegur oleh Allah Jalla wa'ala. Senyum itu ibadah. Harus kamu lakukan kepada semua orang. Tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh kita senyum hanya kepada orang yang kita senangi, sementara orang yang kita benci kita cemberut sama dia. Senyumlah karena Allah. Tanda buruk akhlak adalah selalu menyimpan dendam.
dan kebencian terhadap siapapun, dan susah memaafkannya. Ini buruk akhlak, atau akhlak yang buruk. Suka menyimpan amarah, kebencian, dendam, dan sulit untuk memaafkannya. 4 inilah yang disebutkan oleh Imam Abdullah Mubarak, Imam Ahmad, bahwa 4 ini kalau tidak ada pada diri seorang muslim, berarti dia akhlaknya buruk, tidak bermanfaat bagi orang lain, suka menyakiti orang lain, suka cemberut sama orang. Yang keempat, suka menyimpan dendam, amarah, dan kebencian, dan sulit untuk memaafkannya. Mari kita para jemaah berintrospeksi diri. Sampai saat ini kita hadir di majelis ini, masihkah kita dendam sama kakak kita? Masihkah kita dendam sama saudara kita, famili kita? Masihkah kita marah sama ami kita, sama khali kita, sama kerabat kita, sama teman dekat kita? Kalau itu kita rasakan sampai detik ini, berarti akhlak kita tidak baik. Dan jangan menganggap diri kita soleh atau solehah. Kemudian, sifat buruk yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim, yang wajib disingkirkan dari kehidupannya, yaitu tidak punya rasa malu. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman, al-haya'u minal iman. Para jamaah sekalian, Allahu Jalla wa'ala, jadi Rasul mengatakan al-haya'u minal iman, sifat malu itu bagian dari iman. Jadi kalau wanita tidak punya sifat malu, maka dipertanyakan imannya, diragukan pilihannya. Mari kita baca surah Al-Qasas ayat 25. Bagaimana Allah memuji seorang wanita yang sangat pemalu, di mana dua wanita ini disuruh oleh ayahnya karena dia punya anak hanya perempuan. Dia nggak punya anak kecuali perempuan, 2 perempuan. Jadi semua pekerjaan rumah mereka yang kerjain, termasuk mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka berangkat, ya, lalu salah satunya yang ngambil air, salah satunya nemenin. Pada saat sudah mendekati sumber air, dia nggak bisa ngambil. Tapi ayah bilang, kalau kamu tidak bisa ambil air, kamu minta tolong. Nanti yang menolong kamu, ayah kasih upah. Tapi apa yang dilakukan? Karena malunya dia nggak berani ngomong. Untuk ngomong sama laki-laki, itu malunya luar biasa. Akhirnya dia ketemu Musa alaihissalam. Sambil berjalan dengan penuh rasa malu, lihat kata Allah, fajat ihdahuma tamshi ala istihya. Salah seorang wanita itu jalan sambil malu, mendekati Musa. Dia bilang, "Hai fulan, bisakah kamu," lihat ngomongnya pelan-pelan, "bisakah kamu menolongku untuk bisa mengambilkan air? Kalau engkau menolongku, ayahku," sambil nunduk. Dia tidak berani memandang wajah Nabi Musa alaihissalam sambil nunduk, dan suaranya pun rendah. "Kalau engkau mengambilkan air untukku, ayahku akan memberimu upah." Lalu apa? Lalu dia langsung menjauh. Nabi Musa paham, langsung diambilkan air, kemudian diikuti sampai ke rumahnya, dibawain air. Sampai depan rumah, dibawakan air, karena dia nggak tahu Nabi Musa rumahnya di mana. Sampai dibawakan ke rumahnya, di depan pintu rumahnya, lalu dia masuk ke dalam, si anak perempuan itu, lalu dia bilang, "Ayah, itu laki-laki yang membantu kami, membantu kita untuk mengambilkan air." Panggil dia. Lalu si wanita itu bilang, "Inna abi yad'uk." Ayah memanggilmu. Langsung ke dalam lagi. Malunya luar biasa. Keluar, langsung masuk lagi. "Inna abi yad'uk liyajziyaka ajra ma saqaita lana."
untuk memberi upah karena telah membantu anak saya mengambilkan air. Allah abadikan di Al-Quran. Wanita yang punya sifat malu. Apa itu malu? Sifat malu ada dua. Al-haya'ul mabduh wal-haya'ul madmum. Malu yang terpuji, yang syar'i, dan malu yang tercela. Kata ulama, malu yang terpuji adalah perangai yang mendorong seseorang, perangai yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan mencegahnya di perbuatan buruk. Itu malu yang terpuji. Saya ulangi, sifat malu yang terpuji, perangai yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dan mencegahnya dari perbuatan buruk. Itu malu yang terpuji. Malu yang tercela yang mencegah seseorang dari perbuatan baik dan mendorongnya untuk melakukan keburukan. Jadi kalau disuruh ngaji, aduh malu diliatin orang, aduh malu. Tapi kalau laki-laki joget, kelabing, nggak malu. La haula wala quwata. Nyanyi karaoke, kalau suruh ngaji malu. Tapi kalau suruh joget senam pagi-pagi, pakai baju ketat, celana ketat, mak-mak berani. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya tidak punya rasa malu. Di depan orang kelihatan joget-joget. Ini udah tua, pakai baju ketat, olahraga sambil joget, diiringi musik. La haula wala quwata illa billah. Kemudian para jemaah sekalian, sifat buruk yang tidak boleh ada pada diri seorang muslimah: banyak ngomong, tajam mulutnya, banyak bicara, dan tajam lisannya, syaddaqah, cerewet, dan juga sangat tajam lisannya. Kalau bicara selalu menyakiti hati orang. Kalau bicara selalu melukai hati orang. Apa kata Nabi alaihissalam? Orang yang tajam lisannya dan banyak bicara, dia dekat dari neraka. Kalau ada wanita muslimah banyak bicara, banyak ngoceh, cerewet, dan kalaupun dia bicara dan seringkali omongannya melukai hati orang karena saking tajamnya lisan dia, maka ini penghancur kesolehan seorang wanita. Hambar kesolehannya, hilang inner beauty-nya, kecantikan di dalam jiwanya hilang. Kemudian apa lagi sifat yang tidak boleh ada pada seorang muslimah? Haddaqah, hanya memikirkan kepentingan penampilan lahir. Dia hanya mementingkan penampilan lahiriah. Dia setiap saat selalu ngaca. Dia lihat alisnya bagaimana, dia perhatikan kumisnya panjang apa pendek, sudah dicukur, dibersihkan atau belum. Dia perhatikan pipinya ada jerawat atau tidak. Tapi dia tidak pernah meriksa hatinya. Apakah selama ini dia sering dengki sama orang? Apakah selama ini dia sering suudzon sama orang? Apakah selama ini dia sombong? Gak pernah dia periksa hatinya. Yang dia periksa hanya fisiknya saja. Namanya apa? Al-haddaqah al-barraqah. Dia hanya perhatikan penampilan lahiriah saja. Kalau dia nggak urus rambutnya, aduh ya Allah udah lama nggak salon, berantakan dia rambut, aduh ya Allah, sedih. Kalau dia abai terhadap penampilan dirinya, dia sedih. Dianggap suaminya tuh nggak bener. Kenapa? Nggak berikan waktu atau nggak ngasih budget untuk merawat dirinya. Tapi pernahkah dia siap mau tidur? Bagaimana hatinya, jiwanya, bagaimana perangainya, bagaimana akhlaknya? Para jemaah, tubuh kita ini akan membusuk. Tubuh kita ini di mata Allah.
Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wattini wa zaitun wa turi sin wa baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Apa kata mufassir? Thumma radadnahu asfala safilin. Ada dua tafsir. Yang pertama, manusia dari lemah kemudian kuat kemudian kembali lemah. Itulah keadaan fisik manusia. Lemah, kuat, lemah. Yang kedua, tafsirnya adalah thumma radadnahu asfala safilin. Kami akan buat fisiknya hina. Kami akan buat fisiknya syarat dengan penyakit. Semuanya ya menjadi sakit, bahkan tubuhnya ini akan menjadi sebab dia terus bertambah dosa ketika hidupnya tidak diisi dengan iman amal saleh. Makanya kata Allah, illal ladzina amanu wa amil salihat, kecuali yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal saleh. Jadi kita tidak perlu memperhatikan terlalu berlebihan, secara berlebihan sesuatu yang tidak kita hormati, yang ujungnya akan dimakan binatang di dalam tanah. Yang akan kita bawa menghadap Allah itu hati ini. Sebagaimana neraka tempat Allah mengadab hati, maka surga pun tempat Allah memuliakan hati. Makanya pada saat penghuni surga akan masuk surga, apa kata Allah Jalla wa Ala? Hei malaikat, sambut mereka yang bersih hatinya. Salamun alaikum tibtum. Selamat datang, ahlan wa sahlan, wahai orang yang hatinya bersih. Kita ini para jamaah hidup untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kalau kita hidup untuk dunia, boleh kita terlalu selalu memperhatikan fisik kita boleh. Tapi ingat dan ingatkan diri kita, kita hidup untuk meraih kebahagiaan akhirat. Sementara yang kita bawa mati menghadap Allah Jalla wa'ala hanya hati dan amal. Jadi wanita muslimah yang lebih memperhatikan zahirnya daripada batinnya, dia bukan wanita yang salihah. Sedih saya, banyak wanita bercadar tapi tidak memuliakan suami. Banyak wanita bercadar tapi tidak pernah lepas dari ghibah. Banyak wanita berhijab tapi suka memfitnah orang. Banyak wanita berhijab tapi selalu memfitnah orang lain. Apa kata Allah? Walibasut taqwa dzalika khair. Hiasi hatimu dulu hiasi dengan takwa. Itu pakaian terbaik. Buat apa pakai pakaian syar'i tapi hatinya belum syar'i? Tapi jangan dipisahkan. Seringkali orang salah kaprah mengatakan, buat apa bercadar kalau hatinya busuk, mendingan hati baik tapi telanjang. Nggak begitu pemahamannya. Orang yang hatinya baik dan bersih pasti amalnya soleh. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena hati yang bersih dibuktikan dengan amal soleh. Kalau hati atau amal yang baik tapi tidak didukung dengan atau tidak didasari oleh hati yang bersih, maka amal baiknya pura-pura, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat buruk yang tidak boleh ada pada seorang wanita muslimah, al-annanah, wanita yang banyak mengeluh, yang suka mengeluh dan menceritakan kesulitan hidupnya kepada orang lain. Ini bukan salihah dia. Wallahi tidak salihah dia. Hidup ini indah kalau dengan sabar. Ya ikhwatal iman, ibadah terbaik dunia sabar. Ibadah terbaik dunia sabar. Sampai Allah Jalla wa'ala menyuguhkan ayat tentang sabar, kata Imam Ahmad, lebih dari 40 ayat. Bayangkan sampai Allah turunkan 40 ayat ingin menegaskan bahwa ibadah terbaik dunia sabar. Makanya Allah selalu ketika menyuruh kita beriman, menyuruh kita beramal saleh, ujungnya sabar.
sabar. Sampai Allah Jalla wa'ala, karena begitu beratnya sabar, menjanjikan sabar dengan pahala yang tidak terhitung. Berapa jumlah pahala sabar? Tidak terhitung. La ya'lamu illallah. Yang mengetahui besar pahala sabar hanya Allah, karena sangat besar sekali. Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bahwa pahala orang sabar tidak terhitung jumlahnya. Karena orang yang sabar dekat dari syukur. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ditanya, apa bedanya sabar dengan syukur? Perhatikan. Syukur itu tujuan, sabar itu jalan. Jadi orang tidak akan pernah bersyukur kalau dia tidak sabar. Sabar yang paling berat, sabar untuk taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dan sabar yang paling mudah, sabar yang paling ringan adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dan sabar dalam menghadapi musibah yang paling ringan, tapi juga membuat seorang bisa sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dari maksiat, ketika sabarnya adalah sabar yang indah. Dalam surah Yusuf Allah katakan fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Sabar yang indah. Ya. Sabar yang indah. Apa yang dimaksud dengan sabar yang indah para jemaah? Dalam surah Yusuf ayat 18, surah Yusuf ayat 83, dua ayat Allah katakan berulang-ulang sabar yang indah, sabar yang indah. Artinya sabar dalam menghadapi musibah. Kata ulama, sabar yang indah itu apa? Menerima takdir Allah Jalla wa'ala yang pahit tanpa banyak berkeluh kesah kepada manusia. Itu sabar yang indah, kata ulama. Apa itu? Menerima, berusaha untuk menerima takdir Allah yang pahit. Berusaha untuk menerima takdir Allah yang pahit tanpa banyak berkeluh kesah kepada manusia. Itu sabar yang indah. Tapi saya pengen ngeluh, silahkan mengeluhlah kepada Allah. Curhatlah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena manusia di dalam dirinya ada keluh kesah. Karena manusia sifat dasarnya banyak mengeluh. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Manusia itu banyak mengeluh. Kalau dia dikasih kenikmatan pelit, kalau dia dikasih musibah banyak mengeluh. Itu sifat dasar manusia. Makanya kecenderungan kita untuk banyak mengeluh, salurkan ke Allah. Makanya Nabi Yakub pada saat dia kehilangan anaknya Nabi Yusuf, dia ngeluh. Tapi dia tahu kalau mengeluh kepada manusia akan rusak kesolehannya, akan rusak sabarnya, maka dia mengeluh hanya kepada Allah. Apa kata beliau? Innama ashku bathi husni ilallah. Ya Allah, aku keluhkan kesedihanku kepadamu ya Allah. Aku keluhkan beratnya musibah ini kepadamu ya Allah. Aku nggak kuat. Boleh ngomong sama Allah begitu. Para jemaah, kata Imam Ahmad, orang yang banyak mengeluh kepada manusia akan lemah jiwanya. Wanita sudah lemah jiwanya, banyak mengeluh kepada manusia, banyak menceritakan keluh kesahnya, banyak menceritakan kesulitan hidupnya kepada manusia, semakin terpuruk jiwanya. Ingat, manusia sifat wanita itu pada dasarnya jiwanya lemah. Ditambah sudah lemah jiwanya, banyak mengeluh kepada manusia, banyak menceritakan kesulitan hidupnya kepada manusia, tambah terpuruk. Makanya bukan wanita salihah yang banyak mengeluh kepada manusia. Kemudian yang berikutnya, al-kha'inah, tidak menjaga aib suami dan keluarganya. Dia umbar, dia buka aib suaminya. Sifat buruk suaminya dibuka. Walaupun
sudah cerai sekalipun tidak boleh dibuka aib, kecuali di hadapan hakim yang akan melakukan mediasi. Ingin tahu kenapa engkau digugat atau menggugat, kenapa terjadi perceraian, baru kita bicara. Tapi kalau tanpa ada hal yang mendesak, tapi dia buka aib suaminya, keluarganya, maka ini perusak kesolehan seorang wanita. Al-kha'ina allati tudhi'u asrar az-zawj wa ahlihi, yang kerap membuka aib suami dan keluarganya. Yang terakhir, sifat yang tidak boleh ada pada diri seorang wanita muslimah, sifat cemburu yang berlebihan. Sifat cemburu yang berlebihan, apa saja dicurigain terhadap suami sampai suami tidak nyaman. Syiddatul ghair. Wallahi, para jamaah sekalian, cemburu itu tanda cinta, bukti cinta. Tapi kalau sudah berlebihan, itu bukan cinta yang sehat. Makanya Ummu Salamah ketika akan dilamar Rasulullah SAW, Rasulullah mengutus Ummu Salamah, mengutus kepada Ummu Salamah, karena beliau ditinggal wafat Ummu Salamah dan sedih banget karena anaknya banyak. Abu Salamah seorang suami yang baik, makanya Ummu Salamah sangat sedih, kehilangan betul sosok seorang suami yang baik, sosok seorang ayah yang baik. Dia nangis sedih. Kata Nabi SAW, jangan terlalu sedih. Kalau kamu pertama kali kena musibah, walaupun itu berat, kamu jangan lupa baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan baca ini, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairin minha. Kalau kamu, kata Nabi SAW, mengalami musibah yang membuat kamu sedih banget, baca ini, kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairin minha. Dan Abu Salman nurut. Akhirnya dia baca. Lalu berjalannya waktu sampai habis masa iddah, Rasulullah SAW, Allah perintahkan menikahi Ummu Salamah. Lihat, dibuat oleh Allah hatinya jatuh cinta kepada Ummu Salamah. Siapa yang membolak-balik hati Rasulullah? Awalnya Rasulullah tidak punya berpikir untuk menikahi Ummu Salamah. Tidak ada tersirat di dalam hati Nabi menikahi Ummu Salamah. Rasulullah hanya mengatakan, ya jangan terlalu sedih, ini musibah, ini takdir Allah, belajar ikhlas, baca ini, baca. Saya tahu betul kamu sedih, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif minha. Setelah berjalannya waktu, habis masa iddah dia selama 4 bulan 10 hari, Nabi digerakkan hatinya oleh Allah untuk melamar Ummu Salamah. Lalu diutuslah seorang ke Ummu Salamah. Datanglah Ummu Salamah. Afwan, Nabi hendak melamarmu. Kaget Ummu Salamah, kaget, nggak kebayang yang akan melamar dia Rasulullah. Nggak ada rasa, gimana? Beliau anggap Rasul itu orang yang dihormati. Lalu kata Ummu Salamah, saya bukan nolak, afwan, kata dia, tapi ada 2 hal yang menghalangi saya untuk menerima lamaran Nabi. Apa itu? Yang pertama, saya orangnya sangat cemburuan, nggak bisa ada pesaing. Apalagi Nabi sudah beristri, nggak bisa saya. Beliau sudah beristri walaupun beliau Rasul, tapi nggak bisa, saya itu nggak terima. Nah ini perempuan-perempuan ini, saya nggak terima karena dia udah punya istri, itu Rasulullah. Akhirnya yang kedua, kata beliau, saya punya anak banyak, nanti membebani Rasul, saya nggak mau membebani beliau. Lalu utusan Nabi kembali. Lalu kata Rasulullah SAW, kata utusan Rasul, ya Rasul, beliau bukan menolak, tapi berat karena 2 penghalang. Apa penghalangnya, kata Nabi? Penghalang pertama, beliau orangnya cemburuan. Oh, cemburuan, baik. Adapun sifat cemburunya berlebihan, saya akan doa kepada Allah, ya Allah yang membolak-balikan hati, jadikan rasa cemburu Ummu Salamah cemburu yang wajar. Lihat, jadikan rasa cemburu Ummu Salamah cemburu yang wajar. Adapun anaknya, insya Allah saya akan tanggung. Saya akan tanggung sampai besar, sampai menjadi anak yang soleh dan soleha. Utusan Nabi alaihissalam balik lagi. Afwan, Nabi serius, nggak mundur Nabi. Gimana maksudnya? Gemeter Ummu Salamah. Nabi nggak mundur. Terus bagaimana? Nabi tetap ingin menikahi kata dia. Bener. Terus yang 2 penghalang tadi,
Nabi sudah berdoa dan akan terus berdoa agar Ummu Salamah jadi wanita yang tidak punya rasa cemburu yang berlebih, cemburunya yang sehat, yang wajar. Adapun anak-anak anak-anak Ummu Salamah, Nabi siap janji menanggung semua biaya. Langsung Ummu Salamah syukur. Ya Allah, jadikan aku istri yang soleh. Jadikan aku menjadi istri yang berumah tangga dengan Nabi, menjadi wanita yang bisa bertemu denganmu ya Allah, bisa kembali ke surgamu ya Allah. Jadi kita ini jangan sok tahu, jangan sok mampu, minta kepada Allah yang terbaik. Seringkali wanita ditutup oleh rasa cemburu yang berlebih, oleh kebodohan yang terlalu. Minta kepada Allah yang terbaik. Apapun lah, selama dihalalkan Allah, minta yang terbaik kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahi ikhwatal iman, seringkali dan banyak wanita muslimah dihancurkan oleh sifat cemburu yang berlebihan, ya, yang berlebihan. Mungkin perlu sentuhan, nasihat, perlu diingatkan, perlu diberi pencerahan. Intinya, wanita salihah yang jauh dari akhlak yang buruk, wanita salihah adalah yang takut dan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian para jemaah sekalian kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, yang baru datang hanya ketemu dan mendapat doa kafarah majelis saja, ya. Alhamdulillah, demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhali. Kalau suami yang terlalu cemburuan gimana? Doakan semoga dia tidak cemburuan secara berlebih. Cemburu tanda cinta. Ngobrol Anda gak peduli. Wah, kalau sama kamu di pinggir jalan, ya, asalkan cemburunya wajar, nggak ada masalah. Kalau cemburu banget gitu, ya diingatkan saja, ya kan. Yang mungkin istri jadi nggak nyaman kalau terlalu diperhatiin banget, dijaga betul, dipantau betul, jadi capek, jadinya nggak nyaman. Ya, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Ini tanggal berapa ini? Tanggal 3, Ustaz. Iya, tanggal 3 September. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri majelis kita. Ya. Waalaikumsalam. Hah? Sebentar pakai meter. Bentar, Bu. Iya, Bu, langsung, Bu. Suami suruh ibadah. Suami apa? Suruh ibadah. Disuruh ibadah. Terus dia agak kurang-kurang. Ibadahnya apa dong? Misalnya suruh sholat. Sholat, tak? Ya sholat gitu. Nah terus dia suka bola gitu. Saya bilang mendingan itu dia kan tahajud, saya bilang gitu kan. Terus agak susah, terus agak kesel gitu. Terus dia durhaka sama suami saya. Ya durhaka lah, Bu. Kan tahajud sunnah. Saya sama suami saya tuh. Ibu durhaka karena itu tahajud sunnah, Bu. Kita pelan-pelan sabar, kecuali dia tidak sholat fardu. Gitu. Ciri orang soleh itu selalu menjaga tahajud, tapi dia tidak hilang kesolehannya kalau tidak tahajud. Jadi bedain nyuruh ibadah sunnah sama wajib. Nggak boleh kesel karena suami nggak mau tahajud. Daripada kamu nonton bola, sabar karena suami ibu awam. Kalau mau milih tahajud, suami yang milih tahajud daripada bola, ya ibu cari suami ustadz.
Ayo dong bang, dipeluk, gitu dong, dipeluk. Ayo dong bang. Apa mau dilainin dulu nih? Itu kasih yang bikin dia luluh gitu loh. Ingat, kalau udah senang bola susah bu. Walaupun udah tua umurnya, udah ubanan semua rambutnya, kalau udah bola susah. Orang tetangga saja berantem gara-gara apa klub gitu. Oh ini mah klubnya Manchester City, Manchester City pak, sampai dia nggak mau kalah, semua security dibeliin pakai seragam Manchester City. Padahal udah tua itu umurnya. Oh saya mah Liverpool. Itu udah umur itu. Kalau udah bola tuh udah gila, udah nggak bisa pakai akal sehat. Makanya ibu pakai kesal lagi. Jangan. Aduh, jangan bu. Oh iya, ini sunnah. Cara kesalnya itu harus ditata hatinya bu. Kalau dia subuh, ya Allah, ini subuh bang, bangun. Kesal boleh, subuh. Ya udah, jangan kesal kalau gitu. Ini kan tahajud. Sunnah itu sifatnya menutup kekurangan pada sholat fardu. Jadi suka kesal Ustaz, suami disuruh tahajud susah banget. Kalau bola aja semangat. Ya itu dia perempuan. Jangan pakai perasaan bu. Ya, sama-sama. Cukup ya? Baik, kita akhiri majelis kembali karena saya harus ke Antam setelah ini. Ya, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita berkah. Semoga pertemuan insyaallah bukan pertemuan yang terakhir. Ya, saya berharap sih ini pertemuan pertama dan terakhir ya. Lah, ini kan terakhir, pertama dan terakhir. Iya. Artinya nggak ketemu lagi kita kan? Baik, saya mohon maaf, saya undur diri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.